Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delio Selapiana, NPM 1951040033, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Saya ingin membuat video presentasi untuk tauhid dan ilmu kalam, yaitu iman kepada malaikat Allah dan dalam perspektif ilmu kalam. Menurut etimologi Arab, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak, yang berarti kekuatan. Malaikat adalah makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan akan perintah Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka. Mereka selalu menyembah Allah dan selalu taat pada perintah Allah, dan mereka tidak pernah berbuat dosa. Iman kepada malaikat merupakan salah satu landasan agama Islam. Allah berfirman yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Surat Al-Baqarah ayat 285. Sifat-sifat malaikat. Suci dari sifat-sifat malaikat itu yang pertama, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua, selalu taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, malaikat senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah. Yang keempat, mempunyai sifat dan takut. Yang kelima, dapat berubah wujud. Terus sifat dan tugas malaikat. Malaikat yang wajib diketahui menurut kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Ahmad Alamsyah Al-Maliki berjumlah 10 malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, Israfil. Keempat, Izrail. 5, Munkar. 6, Nakir. 7, Raqib. 8, Atid. 9, Malik. 10, Ridwan. Tugasnya yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas membawa kebaikan. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Izrail menyampaikan wahyu. Malaikat Munkar Nakir bertugas mendatangi dan bertanya siapa Tuhanmu, nabimu, agamamu, dan lain sebagainya. Yang keenam, malaikat Raqib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Terus selanjutnya, orang yang didekati malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci. Yang kedua, orang yang sedang menunggu waktu azan sholat. Yang ketiga, orang yang berada di syaf barisan depan saat berjamaah. Yang keempat, orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Yang kelima, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan mereka. Terus yang keenam, orang-orang yang berinfak. Yang ketujuh, orang yang sedang makan sahur. Ke-8, orang yang sedang menjenguk
orang sakit. Terus orang yang tidak didekati oleh malaikat, yaitu orang yang dijauhi oleh malaikat, yaitu dalam hadis riwayat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbu wala suratu. Artinya, para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Lalu para malaikat tidak menyukai suatu rombongan yang disertai anjing atau lonceng. Itu hadis riwayat Muslim. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.